salat dengan cara dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shalla al-arba'in dakhala al-jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di waktu dingin, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga. Imam Nawawi katakan salat di waktu dingin adalah salat subuh dan salat asar. Bagaimana salat subuh ini, masya Allah, lagi nyaman-nyamannya gurih, ya. Datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Karena dia tahu fadilahnya. Ketika dia berwudu dengan sempurna, Nabi katakan, tidak ada satu langkah kakinya Allah hapuskan dosa-dosanya, satu langkah lagi Allah naikkan derajatnya, satu langkah lagi Allah Subhanahu wa taala burukan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Inilah hadirin subhanahu wa taala keuntungan orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Qurtubi katakan orang yang dalam masjid ini laksana ikan di dalam air, tenang, nyaman. Meskipun ikan tersebut ditaruh di dalam ember yang kotor, ya kan? Cuma ada dalam air di dalamnya, maka dia akan bahagia. Inilah Allah Subhanahu wa taala, kita yang sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam masjidnya sana laksana ikan dalam air, tenang, nyaman. Tapi orang tidak beriman, ketika dia masuk ke dalam masjid laksana burung dalam sangkar, gelisah, ingin cepat-cepat keluar. Hidayah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Bagaimana pentingnya iman, dan lagi lebih penting lagi apa? Itu usaha atas iman. Bagaimana para sahabat mengusahakan atas iman, hadirin. Itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini imannya yakin, ya kan? Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlaknya terbentuk, hadirin. Karena asbab pengorbanan, yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka agama tersebar ke seluruh alam. Jadi hadirin subhanahu wa taala, penting kita ini meniru suatu kaum. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia kepada kaum tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat hanya Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Taat kepada Allah, ikut cara dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan dia di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya. Jadi kebahagiaan bukan pada pangkat, jabatan, bukan. Tapi kebahagiaan hanya Allah letakkan dengan pengamalan agama secara sempurna. Meskipun orangnya masya Allah, ya kan, tidak mempunyai apa-apa, ya kan, rumah pun tidak punya, tapi ada agama dalam kehidupannya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ketenangan, kenyamanan, karena ada agama. Hadirin, inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan kebahagiaan pada pangkat, jabatan, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan pada pangkat, jabatan, harta, maka paling bahagia yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Begitu juga Qarun laknatullah alaih, ya kan, punya harta yang banyak. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Karena apa? Karena tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita ulang-ulang, ya kan, bicarakan kebesaran Allah hari-hari, melihat kebesaran Allah hari-hari. Kenapa? Karena kita ini ada 4 saluran hati manusia. Yang pertama memikirkan, mendengar, melihat, dan membicarakan. Kalau 4 saluran hati ini kita bicarakan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, dan membicarakan kebesaran Allah, sehingga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita. Makanya hari-hari bicarakan kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Hari-hari. Minimal 25 majelis kita ucapkan. Untuk siapa? Untuk diri kita. Karena mulut kita lebih dekat dengan telinga kita.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kita bicarakan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Raziq. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Selain Allah itu makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhalal jannah,